Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, puji berserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat menonton video ini dari awal hingga akhir. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kita cintai dan yang kita hormati, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yakni Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan beserta keluarganya barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi kulli hayatihim. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni adalah adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah istilah-istilah dalam ulumul hadis, yang kedua hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, yang keenam hadis doib, yang ketujuh mualak dan mursal, yang kedelapan mu'dol dan munqati, yang kesembilan mudarsal dan mursal khafi, dan lanjut ke slide selanjutnya. Istilah-istilah dalam ulumul hadis, yang pertama adalah ilmu mustalah hadis, yang kedua ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu diroyah, yang kelima ilmu atsar, yang keenam ilmu mustalah ahli asar. Ilmu diroyah. Ilmu diroyah merupakan menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya ada mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi merupakan hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Adapun contoh hadis mutawatir lafzi, yakni man kajaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang artinya siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang selanjutnya adalah mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Mutawatir maknawi merupakan lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Adapun contoh hadis mutawatir maknawi, yakni marofa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruya bayaju ibtoihi fisai'in min du'aihil afil istisqa'i mutafik alih, yang artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat mutafik alih. Adapun yang selanjutnya adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad merupakan perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal, ada kalanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. Yakni istilahnya jika 1 orang hadis gorib, 2 orang hadis ajis, dan 3 orang hadis masyhur. Lalu di sini saya akan memaparkan contoh dari hadis ahad, yakni dari An Abdillah ibni Amri ibnil Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yakbidul ilman tijaan yan tajri'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta ijalam yubaki aliman takhojan nas ru'usan juhalan pasuilu fa tau bigoiri ilmin padollu wadollu. Yakni dari Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara seketika mencabutnya dari seorang hamba.
Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga bila tidak tersisa seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Maka ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu yang selanjutnya adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada ilah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawi adil. Yang ketiga, rawi dobit. Yang keempat, selamat dari syadz dan ilat. Adapun kriteria dari hadis hasan, yakni agak berkurang dari sisi kualitas hafalannya. Yang kedua, kualitas hafalannya agak turun, maka di situ menjadi hasan. Dan yang ketiga adalah masalah di dobit. Hukum hadis hasan, yakni hukumnya adalah amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Hasan terbagi dua bagian. Yang pertama adalah hasan li jatihi. Adapun contoh dari hadis hasan li jatihi, yakni makhrajahu Tirmidzi qala haddatsana Qutaibatu haddatsana Ja'far bin Sulaiman Dubaiyu an Abi Imranal Jauniyyi an Abi Bakr bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta jilalis suyufi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai dari Abu Imran Al-Jauni dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Yang kedua, yakni hadis hasan li ghairihi. Adapun contoh hadis hasan li ghairihi, yakni an Asim ibni Ubaidillah qala sami'tu Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ata an Abi annam ra'atan min bani Fajarota tajawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradita min nafsika wa maliku bina'laini qalat na'am qala fajajahu. Dari Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fajarah menikah dengan mahar sepasang sendal. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sendal? Wanita tersebut menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Adapun yang selanjutnya adalah hadis doib. Apa itu hadis doib? Hadis doib merupakan hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dobit maupun integritas perawinya. Hadis ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama hadis mu'alaq, yang kedua hadis mu'dol, yang ketiga hadis munqati, yang keempat hadis mudallas, yang kelima hadis mursal khafi dan jali, yang keenam hadis mu'an'an, yang ketujuh hadis mu'annan. Lalu selanjutnya yakni memaparkan kategori cacat tidak adil. Yang pertama adalah pendusta, yang kedua diduga dusta, yang ketiga fasik, yang keempat bid'ah, yang kelima jahalah. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi cacat dobit. Yang pertama adalah rusak hafalannya, kedua busuk hafalannya, yang ketiga lalai, keempat banyak lupa, dan yang kelima menyelisihi perawi yang lebih sikoh. Klasifikasinya hadis doib berdasarkan cacat perawinya. Pengertian, setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, dua rawi maupun lebih, yang terpenting perawinya hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Lalu hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut.
Yang selanjutnya ada hadis mursal. Hadis mursal merupakan hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, dalam artian sahabat, dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Adapun contoh hadis mursal yakni an Ibni Jurayji an Ato'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ija so'idal minbaro akbala biwajhihi alan nas faqala assalamu alaikum. Dari Ibnu Jurai dari Ato bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik ke mimbar, beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucap assalamualaikum. Ato dalam hadis di atas adalah Ato bin Abi Robah, seorang tabi'in besar. Ia mendengarkan hadis dari sejumlah sahabat, tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal. Lalu yang selanjutnya adalah hadis mu'dol. Apa itu hadis mu'dol? Hadis mu'dol merupakan hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Adapun contoh dari hadis mu'dol yakni balagoni an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wala yukallafu minal amali illa ma yutik. Artinya, telah menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan makanan dan pakaian yang layak kepada para budak, jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Lalu yang selanjutnya adalah hadis munqati. Apa itu hadis munqati? Hadis munqati merupakan hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Adapun contoh hadis munqati yakni hadasana Abdul Malik bin Marwan al-Ahwajiyun hadasana Abu Amir wa Abu Daud an Ibni Abi Jib an Ishaq bin Yazid al-Hajali an Auni bin Abdillah an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija raka'a hadukum falyakul salasa marotin subhana rabbiyal azimi wa jalika annahu wa ija sajada falyakul subhana rabbiyal a'la salasan wa jalika annahu rawahul Abu Daud. Abu Daud As-Sistani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Marwan al-Ahwaji. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Daud dari Ibnu Abi Jib dari Ishaq bin Yazid al-Hujali dari Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ruku, maka ucapkanlah 3 kali subhana rabbiyal azimi, itu paling minimalnya. Dan jika sujud, maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu adalah paling minimalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud mengatakan Aun tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dihukumi munqati oleh Imam Al-Iraqi dalam Al-Muqni an Hamlil Asfar. Hukum hadis yang munqati ialah doib. Ulama telah bersepakat mengenai kedoibannya. Akan tetapi, jika ada hadis yang tergolong munqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur lain yang sanadnya muttasil bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih, maka hadis munqati tersebut naik kualitasnya karena ada hadis sahih dari jalur lain yang menguatkannya. Wallahu a'lam. Lalu yang selanjutnya adalah hadis mudallas. Ulama membagi 2 macam hadis mudallas. Yang pertama adalah tadlis isnad. Perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Lalu yang kedua, tadlis syuyuk. Seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Adapun contoh dari hadis mudallas yakni hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad 4289, Abu Daud 5212 dan Tirmizi 2727 dan Ibnu Majah 3703 dari jalan periwayatan Abu Ishaq As-Sabi'i dari Baro bin Ajib. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma
qabla an yatafarraqon. Artinya, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali mereka telah diampuni dosa mereka sebelum berpisah. Abu Ishaq As-Sabi'i adalah Amr bin Abdullah. Dia adalah rawi yang sikoh dan banyak meriwayatkan hadis. Hanya saja dia melakukan tadlis. Dia banyak mendengar hadis-hadis dari Baro bin Ajib radhiyallahu anhu. Namun hadis yang ia riwayatkan dari Baro ini ia riwayatkan dengan lapas yang muhtamal, dalam artian berkemungkinan mendengar atau tidak. Dan dia tidak mendengar langsung dari Baro bin Ajib. Dia hanya mendengar dari Abu Daud al-Ama, yaitu namanya Nufai bin Haris. Dia adalah rawi yang tidak dipakai dan tertuduh dusta. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab Al-Ikhwan halaman 172 dari jalan Abu Bakar Iyas, dari Abu Ishaq, dari Abu Daud yang mendengar dari Baro bin Ajib, dan Imam Ahmad mengeluarkan hadis tersebut dalam musnadnya 4289 dari jalan Malik bin Mikwal dari Abu Daud dari Baro bin Ajib. Maka hadis Abu Ishaq dari Baro bin Ajib adalah hadis mudallas. Lalu yang selanjutnya adalah mursal khafi. Mursal khafi merupakan perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Adapun contoh dari hadis mursal khafi yakni Marawahu Ibnu Majah min Toriqi Umar bin Abdil Aziz an Uqbata bin Amir marfu'an rahimahullah harisal harasi, yang artinya seperti contoh sebuah hadis riwayat Ibn Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Ami yang diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengampuni para pengawal atau tentara berdasarkan penuturan Al-Miji dalam kitab Al-Atraf. Umar bin Abdul Aziz tidak bertemu dengan Uqbah, namun dalam hadis ini ia meriwayatkan dari Uqbah, sehingga hadis ini tergolong sebagai mursal khafi. Hadis mursal khafi bisa diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, pengakuan para ulama bahwa rawi tersebut tidak pernah mendengar hadis dari gurunya. Yang kedua, pengakuan dari rawi sendiri. Dan yang ketiga, adanya tambahan seorang rawi lain di antara rawi dan gurunya dalam sanad lain. Namun hal ini diperdebatkan oleh para ulama, karena bisa jadi hal ini tergolong dalam kasus Al-Majid fi Muttasil al-Asanid. Lihat Mahmud Al-Tahan Taisir Mustalah Al-Hadis, Riyad Maktabah Marifah 2004 halaman 147. Lebih tepatnya hadis mursal khafi ini lebih mirip dengan hadis mudallas yang isnad. Hanya saja bedanya jika tadlis isnad, perawinya memang berguru pada gurunya. Hanya saja ia tidak pernah mendengar hadis tersebut. Sedangkan hadis mursal khafi, perawinya memang bertemu, namun tidak pernah berguru atau mendengar hadis darinya. Wallahu a'lam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.